Kembali di Annya Sore, pemirsa, polisi telah memeriksa 2 anak dari keluarga yang tewas mengering misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi mengaku menemukan titik terang untuk mengungkap motif dan penyebab kematian korban. Polisi memeriksa 2 anak dari pasangan lansia yang ditemukan tewas misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga ini ternyata memiliki 2 anak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Selain 2 anak korban, polisi juga memeriksa petugas keamanan kompleks dan petugas PLN sebagai saksi. Kemudian kita sudah memeriksa beberapa orang saksi, di antaranya adalah 2 orang anak daripada korban, yaitu anak daripada Pak Rudianto dan Ibu Margaret yang meninggal. Ada 2 anak mereka yang tinggal di Bekasi, sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga 2 orang security, kita ambil keterangan, kemudian ketua RT dan juga petugas PLN. Hingga kini, polisi masih bekerja untuk mengungkap motif dan penyebab kematian 4 orang dalam satu keluarga yang ditemukan mengering di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Rabu lalu, polisi bersama sejumlah ahli kembali menggelar olah TKP. Polisi mengaku menemukan titik terang atas kasus ini. Polisi juga menemukan bukti-bukti baru untuk diteliti, di antaranya tumpukan sampah, belatung, struk belanja, hingga kapur barus. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan pada Selasa 22 November mendatang. 9 orang saksi mulai dari Biro Jasa CCTV hingga ajudan pribadi Ferdi Sambo akan bersaksi dalam sidang tersebut. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan obstruction of justice dengan terdakwa Ferdi Sambo CS akan dilaksanakan pada Senin hingga Jumat 25 November 2022. Berdasarkan jadwal sidang dari Humas PN Jakarta Selatan, sidang masih akan berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa yang akan menjalani persidangan pada hari Senin yakni terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara, sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada 22 November. Adapun pada Kamis 24 November yang akan menjalani persidangan adalah terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Sedangkan pada Jumat, terdakwa Arif Rahman Arifin akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Pada sidang yang akan digelar pada 22 November dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, 9 orang saksi akan dihadirkan. Mereka adalah Customer Service Layanan Luar Negeri BNI KC Cibinong, Anita Amali, provider PT Telekomunikasi Bimantara Jaya Putro, Legal Counsel pada provider XL, Aksiata, Victor Kemang, dan selain itu ada juga dari Biro Jasa CCTV Afung, Raditya Adiasa, pekerja lepas Biro Paminal, Ahmad Sahrul Ramadan, sopir ambulans, hingga Novianto Rifai yang merupakan staf pribadi Ferdi Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS. Sidang itu ditunda dengan alasan evaluasi hingga mendukung kondusivitas perhelatan G20 di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 bulan sudah sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS bergulir. Publik menanti hasil putusan sidang tersebut. Akankah terdakwa dihukum maksimal atau justru lebih ringan dari tuntutan jaksa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat sore, Prof. Gayus. Selamat sore. Prof, besok sidang perkara terkait pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Ada 9 saksi yang rencananya besok akan dihadirkan. Kira-kira besok prediksi Anda apa yang coba didalami oleh majelis hakim? Hakim ini dalam perkara pidana tidak boleh melebihi apa yang didakwakan, ya. Itu dulu, ya, bahwa nanti ada pengembangan untuk mencari bukti material, bukti yang sesungguhnya, yaitu untuk menciptakan satu kebenaran yang lebih material.
Saksi-saksi yang lalu ini seringkali berbeda-beda ya. Ini memang tugas berat bagi peradilan pidana, terutama dalam pidana seperti yang sekarang ini, yang orang-orangnya terdiri dari orang-orang yang cerdas, orang punya jabatan penting, sudah mengerti betul tentang hukum, penegak-penegak hukum. Memang tidak mudah. Sebagian terdakwa yang juga menjadi saksi atau disebut sebagai saksi mahkota. Tentu agenda saksi ini lebih panjang dibanding pemeriksaan pada umumnya perkara pidana. Ya, kalau dari pengamatan Prof. Gayus, dari keterangan saksi yang sudah berjalan, apakah sudah cukup membuat terang peristiwa ini dan mengapa banyak saksi yang dihadirkan berulang-ulang begitu, Prof? Saksi ini sesungguhnya menurut teori tentang saksi tidak terlampau menjadikan hakim ini kesulitan untuk memutuskan sesuai apa yang didakwakan dengan bukti-bukti yang ada. Karena saksi hanya sepertiga bagian dari alat bukti yang sah menurut pengelompokan alat bukti yang sah yang 5 itu. Jadi majelis hakim cukup dengan petunjuk. Petunjuk adalah saksi, itu yang utama saya sebut sepertiga tadi. Kemudian surat ini termasuk WhatsApp, SMS dan sebagainya sekarang sudah menjadi surat elektronik. Dan ketiga adalah saksi terdakwa yang belum diperiksa. Pada agenda berikutnya akan saksi terdakwa yang betul-betul dapat ditemukan kebenarannya material. Ini berbeda dengan perkara perdata. Sering orang mencampur adukan pengertian saksi terdakwa tidak ada, ya. Tapi bagaimana saksi digali kebenarannya hanya secara formel, black on white. Itu yang oleh hakim dipertimbangkan, sehingga hakim di perdata tidak boleh ultra petita, tidak boleh melebihi apa yang sengketa itu dimohonkan. Kalau ini berbeda, ini kan pidananya juga ini spesifik, ini khusus karena orang-orangnya juga orang-orang yang terdidik di soal hukum. Artinya mereka memiliki kiat-kiat yang bagi hakim merupakan salah satu perjuangan juga untuk mengatasi. Oke, Prof, banyaknya keterangan yang berbelit-belit yang muncul di persidangan dari para saksi, kemudian banyaknya juga jumlah saksi yang dihadirkan, apakah akan membuat nantinya jalannya persidangan ini akan berlarut-larut, Prof? Tidak berlarut-larut, tapi memang lebih lama dari biasanya karena saksi ini berbelit-belit, bahkan kadang-kadang tidak sama dengan ketika menerangkan di BAP atau di penyidik. Namun saya ingatkan, saksi ini tidak boleh diperlakukan dengan tindakan-tindakan, kata-kata yang sifatnya menekan. Itu jelas dilarang di undang-undang. Saksi tidak hanya tunduk kepada KUHP atau Kitab Hukum Acara Pidana, tapi saksi dilindungi oleh undang-undang tentang saksi dan korban yang isinya antara lain tidak boleh ditekan dengan bentuk apapun. Biar mengalir saja bahwa dia mau berbelit-belit kecuali dia berbohong. Saksi dusta akan menerima ancaman hukuman dan bisa dihukum oleh hakim kalau hakim menemukan ini kebohongan. Ya, Prof. Gayus, kalau kita melihat jalannya persidangan hingga saat ini, apakah pengungkapan motif sebenarnya dari kasus ini bisa menjadi sulit untuk diungkap atau sebaliknya akan mudah untuk diungkap? Saksi ini saya katakan tadi hanya menempati sepertiga petunjuk bagi hakim, ya. Nanti akan dilengkapi dengan surat apa saja ditemukan di persidangan ini, kemudian disandingkan pula persesuaian dengan keterangan terdakwa. Nah, dari ketiga hal ini hakim mempunyai petunjuk dan petunjuk itu menjadi dasar keyakinan hakim untuk memutus perkara ini. Tidak terlalu simpel. Jadi kalau saksi dibuat alasan bermacam-macam, saya tidak sependapat. Saksi itu dilindungi. Apa saja yang disampaikan itu yang dicatat. Kalau itu bohong dia dihukum. Tetapi saksi tidak boleh ditekan-tekan, dibentak-bentak yang saya saksikan juga di persidangan, baik oleh JPU, oleh hakim, bahkan penasihat hukum ikut-ikut membentak. Saya lihat ini sangat tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, mungkinkah apa yang dilakukan oleh majelis hakim kemudian juga oleh jaksa dan juga kuasa hukumnya menjadi salah satu cara atau alternatif mereka untuk memperoleh keterangan dari saksi, Prof? Boleh, betul, bisa. Hakim bisa menggali dengan berbagai upaya. JPU justru kalau berbeda juga tentu ada kelainan yang tidak menyenangkan bagi JPU. JPU lemah berada dalam dakwaan kalau ini sampai disaksikan yang berbeda.
Sama juga penasihat hukum jangan merasa dirugikan kalau itu bertujuan untuk berkaitan dengan kepentingan kliennya. Tetapi undang-undang menjamin saksi harus tidak boleh ditekan dalam bentuk apapun. Ini bukan di KUHP, ini di perlindungan tentang saksi dan korban. Artinya apa, ya diterima saja apa saksi yang disampaikan. Kalau bohong dihukum. Kalau menyulitkan kan ada penyandingan dari 3 tadi. Saya katakan ada keyakinan hakim. Hakim yakin yang mana yang betul. Kalaupun itu berbelit-belit. Jadi saya selalu mengingatkan agar seluruh perangkat yang mengadili ini, JPU, penasihat hukum maupun hakim harus mentaati undang-undang, jangan menekan-nekan saksi sehingga saksi kebingungan, nanti tidak orisinal jawabannya. Ini pesan saya, mudah-mudahan didengar oleh banyak pihak, biarkan mengalir saja, kalau salah atau bohong dihukum, kalau tidak ada persandingan alat bukti yang lain untuk membuktikan kebenaran itu. Itu saya pikir rambu-rambu di persidangan pidana yang pelik. Berbeda perdata. Perdata sebatas apa yang formal tertuang black on white, sebuah kesepakatan atau perjanjian atau perikatan, tetapi hakim akan melihat apa saja yang bisa dibuat sebagai pegangan hakim. Tidak perlu sepelik ini. Ya, Prof. Gayus, dalam beberapa kali persidangan kuasa hukum terdakwa kerap menyinggung kepribadian Yosua yang disebut memiliki kepribadian ganda, kemudian juga menjelaskan mengenai gaya hidup Yosua. Apakah ini bisa menjadi senjata terdakwa untuk menguntungkan pihak terdakwa atau ini tidak akan berpengaruh pada jalannya pembuktian dan persidangan ini? Kalau ini dicuatkan saja tidak masalah. Tidak mempengaruhi juga hakim atau majelis hakim. Hakim sangat ampuh untuk menerima semua narasi-narasi dibangun demi kepentingannya. Tentu seperti itu. Tetapi kan narasi seperti itu akan dibahas dengan baik-baik. Kalau ini di luar dakwaan, hakim juga berhak mengatakan, JPU berhak mengatakan ini di luar dakwaan. Silahkan memasukkan kembali ke dakwaan, ke laporan polisi berikutnya dan akan diproses secara hukum. Perlu saya ingatkan, kalau mencuatkan hal terhadap orang yang sudah meninggal, orang itu tidak punya daya untuk menolak. Advokat atau penasihat hukumnya pun tidak ketemu langsung kepada orang telah meninggal. Nah, apakah ini layak untuk dipertimbangkan? JPU saja juga tidak memuat dalam dakwaan. Tentu ini pertimbangan yang tidak sulit bagi majelis untuk bisa memutuskan bahwa ini bisa didengar kebebasan dalam bersidang, tapi apakah mempengaruhi? Saya berarti tidak. Karena bersangkutan sudah tidak ada, sudah meninggal. Bagaimana membela dirinya dalam dakwaan seperti itu? Itu silahkan kalau mau dilaporkan secara terpisah, nanti akan menjadikan bahan untuk upaya hukum selanjutnya. Berbagai cara, bisa PK sebagai novum, tapi itu di luar persidangan ini sehingga saya berpendapat tidak berpengaruh. Oke, Prof, dalam persidangan juga yang kerap menimbulkan keterangan yang berbelit-belit adalah ART Sambo, Susi. Apakah Anda melihat apa yang disampaikan oleh Susi ini akibat adanya tekanan seperti yang tadi Anda katakan dari majelis hakim, kemudian jaksa, ataukah memang keterangan yang berbelit-belit ini memang murni dari keluar dari yang bersangkutan dalam persidangan? Ya, berdua ini mempunyai posisi yang berbeda. Di satu saat mereka menjadi saksi, di saat lain menjadi terdakwa. Hal yang manusiawi kalau mereka ingin terlepas dari jeratan hukum yang sangat berat, ya, bahkan hukumannya sangat berat dari 20 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Tentu manusiawi akan berupaya sejauh mana dia bisa membela diri. Namun saya ingatkan lagi, hakim mempunyai satu konsep keadilan, ya, yang hakim ini tidak jatuh karena air mata, tidak jatuh karena tekanan penyampaian yang berbeda. Hakim ini punya satu sikap, yaitu sikap hakim yang tentunya akan adil. Tidak saja untuk terdakwa memang, hakim seadil untuk semuanya, korban. Jadi sebaliknya demikian, bukan adil untuk korban tapi juga adil untuk terdakwa. Itu konsep bagaimana peradilan ini harus satu peradilan yang adil, ya, yang betul-betul fair trial. Baik, Prof. Gayus, salah satu ajudan Verdi Sambo yang bersaksi di persidangan kemarin sempat mengaku mengubah keterangannya karena takut kepada atasannya Verdi Sambo. Ke depan bagaimana upaya untuk menjamin agar para saksi ini bisa berkata jujur dan berani? Sejauh mana perlindungan kepada saksi harus diberikan? Ya, saya akan mengatakan bahwa yang sah adalah keterangannya di sidang ini. Sidang terbuka untuk umum dan resmi sebagai sidang peradilan yang mengadili yang bersangkutan. Jadi yang sah adalah
apapun yang dirubah itu mempunyai hak-hak dari saksi atau terdakwa atau tersangka ketika itu atau yang lain. Tetapi yang sah adalah apa yang diucapkan di bawah sumpah di sidang ini. Oke, Prof, beberapa kali keterangan saksi dilakukan secara bersama-sama dalam persidangan. Majelis hakim menggabungkan beberapa orang saksi mendengarkan secara langsung. Apakah besok juga akan demikian jika memang majelis hakim menggabungkan kembali keterangan dari para saksi? Apa pertimbangannya, Prof? Ini kewenangan hakim untuk menyatukan saksi yang secara undang-undang disebutkan harus dipisah dan masing-masing tidak boleh mendengar. Ya. Ini sekarang bahkan publik pun bisa mengikuti dengan bebas tayangan elektronik. Ini saya kenal sebagai satu bentuk persidangan yang progresif. Ya. Ini digagas oleh seorang tokoh hukum, Profesor Sacipto Raharjo. Tidak hanya formal bahwa saksi dipisah dan sebagainya, tapi hakim bertanggung jawab bahwa ini secara progresif, sidang yang mengefektifkan satu substansi, mengefektifkan upaya yang dalam, yang jelas, yang berkembang dengan baik. Saya bisa memahami dan saya mendukung kebijakan ini bahwa saksi tidak usah dipisahkan. Justru secara positif saya memandangnya ini akan terdapat satu keadilan yang sifatnya linear, ya, satu persidangan yang sifatnya sistematis. Dilihat kalau dipisahkan nanti kemarin dia bicara apa? Baik aparat peradilan maupun masyarakat sulit untuk menyambung. Kalau satu hari, satu sidang malam kita bisa meruntutkan. Bagi saya ya secara objektif, saya mengatakan ini sidang yang betul-betul progresif. Semua disatukan di satu saat yang kita bisa mendengarkan secara langsung berkesinambungan, tidak terpisah-pisah. Yang kemarin dulu dia mengatakan apa, tapi ini lebih realita. Baik, terima kasih Profesor Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018 telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu, Prof. Pemirsa, Sambo CS sudah menjalani persidangan hampir 1 bulan dengan agenda pembacaan dakwaan hingga pemeriksaan saksi. Sejumlah kejadian mulai dari kemesraan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hingga kesaksian asisten rumah tangga Susi yang menjadi perhatian publik. Sejumlah momen terjadi dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Saat bertemu di persidangan, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo yang mencium kening Putri. Keluarga Sambo juga mempertontonkan kedekatan mereka dengan ajudan dan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga Sambo, Susi, menjadi saksi dalam persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi tersangka yakni Putri Chandrawati. Setelah itu, Susi juga menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangannya. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Ferdi Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Sebelumnya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada ART dan para ajudan usai menanggapi keterangan dari saksi. Sambil terisak, Putri juga sempat mengaturkan doa untuk mereka. Mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Ferdi Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik-adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya dan keluarga. Terima kasih. Baik. Dalam drama sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hakim sempat beberapa kali menegur saksi. Teguran diberikan lantaran kesaksian kedua asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi dan Kodir terus berubah. Dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, ya jangan ngangkat-ngangkat ibu. Ini ibu bukan orang lain gitu. Oke. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5, saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil, Richard itu ada di belakang saudara
Korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Karena ada Om Kuat dipanggil Ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Iya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh. Sejumlah saksi yang sebelumnya sudah diperiksa akan dihadirkan kembali dalam sidang pekan depan, termasuk diantaranya sopir ambulans dan petugas swab. Tim Liputan iNews melaporkan.